Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, pada saat ini mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami puji dan agungkan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan akan menjadi kekuatan dan pertolongan kami. Biarlah kuasai hati dan pikiran kami melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dari Yesaya pasal 65 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal 65 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membacakan firman Tuhan, demikianlah firman-Nya. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari, aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam-malam di gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan yang mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban-korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab dalamnya masih ada berkat. Tetapi aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkannya sekalian. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang-orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan mengasihi umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita baca firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, bagaimana Yesaya mengatakan bagaimana Tuhan merasa sakit hati, kecewa karena umatnya telah menduakan dia. Menduakan dalam arti mereka umat Tuhan menyembah berhala. Mereka menyembah berhala dan memberikan korban-korban kepada berhala-berhala. Mereka tinggal dan duduk di kuburan. Mereka duduk dan masuk dalam gua bermalam-malam hanya untuk meminta petunjuk dari roh-roh. Itu sama berarti umat Tuhan telah menyakiti hati Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu saudara-saudara, karena Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Ketika umat Tuhan tidak menyembah Dia,
sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, maka Tuhan pasti cemburu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mengetahui segala pikiran, segala isi hati dari umatnya. Walaupun umat Tuhan melihat mujizat, melihat anugerah Tuhan dalam setiap perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, tetapi tetap saja umat Tuhan tidak sepenuhnya percaya kepada kuasa Tuhan, tidak sepenuhnya memberikan hati untuk menyembah Tuhan. Mereka tetap menyeleweng, menyembah patung-patung, menyembah Baal, menyembah dewa, dan percaya kepada dewa-dewa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi Tuhan katakan dalam Yesaya ini, seperti anggur dalam tandannya Bapak Ibu, masih ada air yang akan bisa menjadi berkat. Tuhan juga melihat ada umat Tuhan yang bisa menjadi berkat dan akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Walaupun Tuhan tetap menghukum mereka, perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan akan mendapat imbalan, yaitu mendapat hukuman. Tetapi belas kasihan Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar tidak akan memusnahkan umat Tuhan, tetapi kasih Tuhan akan memulihkan mereka dan memberkati setiap kehidupan mereka. Begitu juga lah dengan kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudara. Pasti di dalam prakteknya kita sering mengecewakan dan menyakiti hati Tuhan. Benar kita ke gereja, memuji, memuliakan Tuhan, tetapi tidak banyak. Ada juga sebagian orang-orang percaya pergi ke gereja, tetapi percaya juga kepada roh-roh dunia. Percaya kepada apa yang dikatakan oleh dukun. 50% ke Tuhan, 50% ke dukun atau orang pintar. Itu menunjukkan kalau kita belum sepenuhnya menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Itu menunjukkan kepada kita sesungguhnya kita belum menaruh kasih kepada Tuhan, sehingga kita menyakiti hati Tuhan dengan menduakan Dia. Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita mengoreksi diri kita. Tuhan masih berikan kesempatan bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Jangan kita terlena, terbuai oleh karena keinginan-keinginan daging kita, dengan menyembah atau percaya kepada roh-roh dunia. Percayalah Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita percaya Tuhan berotoritas dalam kehidupan kita dan berkuasa, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam setiap pergumulan. Tuhan tidak akan membiarkan kita larut dalam mara bahaya. Tuhan menolong, menopang dan mengangkat kita ketika kita dalam kelemahan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus percaya kasih Tuhan besar, sehingga kita percaya ketika kita di hari-hari yang lalu mengalami dan melakukan banyak kejahatan, datang kepada Tuhan dengan mengharapkan belas kasihan Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita dan akan memberkati kita. Pasti ada kebaikan, pasti ada potensi, pasti ada yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Itu bisa kita kembangkan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika kita mau tinggalkan segala perbuatan-perbuatan jahat yang pernah kita lakukan. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana Tuhan akan memberkati dan memelihara setiap orang yang melakukan kebaikan, setiap orang yang tidak menyakiti hatinya, setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan memperoleh berkat dan anugerah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya kasih Tuhan kepada setiap kami umat Tuhan akan tetap kami alami. Biarlah kuasa roh Tuhan yang menolong kami untuk mensyukuri setiap anugerah dan berkat Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan ajari kami ya Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan
yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.